Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial ya untuk pertemuan ke-6. Nah, apa itu distribusi binomial? Kita coba bahas dulu secara sederhana gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan gitu ya. Misal, seorang ibu akan melahirkan bayi. Yang terlahir kan bisa aja bayi laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini dia ada dua kemungkinan gitu ya. Nah, saat kita melempar sebuah dadu, bilangan yang muncul bisa aja ganjil ataupun genap. Juga dua kemungkinan. Nah, saat kita melempar sebuah koin yang muncul bisa aja gambar ataupun angka. Juga dua kemungkinan. Ketika siswa ujian, hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Nah, dalam studi peluang atau dalam materi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut percobaan binomial atau eksperimen binomial, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaji lagi lebih mendalam, binomial itu terdiri dari dua suku kata yang bi, yang artinya dua, nomial, yang artinya kondisi. Jadi dua kondisi gitu ya. Nah, dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Nah, jadi percobaan-percobaan binomial itu selalu memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Itu kata kuncinya atau poin pentingnya itu adalah dua kondisi ya, berhasil atau gagal gitu. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, tapi tidak selalu harus berhasil atau gagal ya, tergantung kondisi yang ditanyakan juga. Yang terpenting dia harus terjadi dua kondisi seperti yang kita contohkan tadi. Oke. Nah, sekarang kita bahas percobaan binomial apa aja gitu ya. Percobaan binomial merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat berikut gitu. Terdapat n kali percobaan. Nah, dia melakukan berapa kali percobaan. Misalnya percobaan pertama, percobaan kedua. Misal seperti melempar dadu gitu ya. Melempar dadu sebanyak 10 kali. Nah, n itu kan 10 gitu ya. Nah, kemudian masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan. Nah, dari sekian percobaan yang dilakukan, itu harus menghasilkan dua kemungkinan. Jadi nggak bisa lebih gitu ya. Nah, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil sukses dan gagal gitu ya. Nah, kemudian hasil dari masing-masing percobaan haruslah bersifat bebas. Bebas di sini artinya apa? Percobaan itu tidak saling mempengaruhi. Artinya saat kita melempar misalkan koin. Nah, saat kita melempar koin, munculnya angka ataupun munculnya gambar itu kan tidak saling mempengaruhi ya. Nah, jadi itu dikatakan saling bebas gitu. Nah, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Misal kita melempar tadi koin, ya, koin, ya. Nah, itu kan munculnya angka dan munculnya gambar itu kan sama kemungkinannya. Nah, misal satu koin lah, satu koin kan sudah belajar tentang teori peluang juga ya di bangku SMA. Nah, munculnya angka itu kan setengah ya kalau satu koin dan gambar juga setengah. Nah, ini yang kita katakan haruslah sama kemungkinannya ya. Jadi kemungkinan antara sukses dan gagalnya itu bisa saja harus sama. Oke. Nah, yang berikutnya distribusi binomial. Nah, jadi suatu percobaan binomial dan hasilnya memberikan distribusi peluang khusus yang disebut sebagai distribusi binomial. Nah, hasil-hasil percobaan binomial dan peluang yang bersesuaian dari hasil tersebut dinamakan distribusi binomial, gitu ya. Nah, dalam percobaan binomial, hasil-hasilnya seringkali diklasifikasikan sebagai sukses atau gagal. Seperti yang tadi kita bahas di awal ya, bisa berhasil ataupun gagal. Nah, sebagai contoh lagi, kembali jawaban benar suatu pertanyaan pilihan ganda dapat diklasifikasikan sebagai sukses ya, sehingga pilihan jawaban lain merupakan jawaban yang salah. Misalnya kita ujian nih, ada pilihan ganda. Kita katakanlah A, B, C, D, E gitu ya. Kita katakan A, B, C, D, E. Nah, ini yang benarnya, ini yang suksesnya. Nah, ini yang gagalnya. Nah, ini jawaban yang salah gitu ya. Nah, kan kita bisa klasifikasikan menjadi dua hal, yaitu sukses ataupun gagal. Walaupun yang gagalnya di sini ada 4, yang suksesnya cuma 1. Tapi kita dapat kategorikan sebagai sukses ataupun gagal jawabannya ya. Jawaban benar ataupun jawaban yang salah. Nah, notasi-notasi yang umum digunakan dalam percobaan binomial dan distribusi binomial adalah sebagai berikut. Nih, kita coba lihat. Nah, ini notasi-notasi yang lumrah kita pakai. Nah, ini dia PS ya, PF. Nah, terkadang juga ada yang menuliskan PX gitu ya, X besar seperti ini nanti. Nah, kemudian P itu peluang sukses, Q itu peluang gagal gitu ya. Nah,
N itu banyak percobaannya, X itu menyatakan banyak sukses dalam N kali percobaannya. Nah, supaya lebih jelas nantinya kita lihat aja ke contoh ya, supaya lebih real penggunaan simbol-simbol ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus peluang binomialnya. Nah, saat kita bicara dengan peluang binomial, tentu kita harus tahu rumusnya apa, gitu ya. Nah, dalam suatu percobaan binomial, peluang untuk mendapatkan tepat X sukses dalam N percobaan itu adalah ini rumusnya, gitu ya. Nah, yaitu Px gitu, N faktorial dibagi dengan N kurang X faktorial, X faktorial. Nah, coba cermati di sini. Ini adalah rumus kombinasi nih, ya. Kalau kita ingat lagi rumus kombinasi apa? Rumus kombinasi C, N, R gitu ya. Nah, N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Nah, jadi sebenarnya ini bisa dituliskan dalam bentuk kombinasi. Nah, di mana P itu nih, P ini adalah sebagai yang sukses ya. Q ini sebagai yang gagal. Nah, di mana X itu adalah banyak sukses dalam N kali percobaan. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Jadi yang perlu diingat di sini rumusnya ini harus diingat dulu ya, supaya nanti tidak keliru dalam mengerjakan soal-soalnya. Oke. Nah, kita lihat contohnya nih. Ini ada contoh pertama nih. Nanti saya berikan beberapa contoh lah ya, supaya gampang memahaminya. Nah, sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali. Nah, gambar tepat 3 kali. Nah, sebenarnya ini bisa kita kerjakan dengan cara menuliskan seluruh kemungkinannya. Nah, coba ingat kembali ketika waktu SMA kan, kita menuliskan sampel dari 2 koin, 3 koin, 1 koin gitu ya. Nah, tapi kan kalau 5 koin kan ya sebuah koin dilempar 5 kali kan ini sampelnya sangat banyak sekali. Nah, misal 1 koin saja lah. 1 koin kan sampelnya berapa tuh? Sampelnya itu adalah ada 2 ya, angka gambar, ya kan? Nah, kalau 2 koin sampelnya kan ada angka gambar, ada gambar angka, ada angka-angka, ada gambar-gambar. Nah, jadi soal ini sebenarnya bisa juga dituliskan dengan cara menuliskan sampelnya lalu memasukkannya ke dalam konsep peluang. Peluang itu adalah kejadian per sampel. Tapi ini cukup rumit kalau misalnya kita selesaikan dengan konsep peluang yang kita bahas biasanya di bangku SMA gitu ya. Nah, karena biasanya kalau di bangku SMA itu hanya dibatasi sampai 3 kali biasanya maksimalnya ya, 3 kali. Nah, jadi rasanya untuk menyelesaikan ini dengan konsep menuliskan sampelnya apa saja, itu rasanya sedikit sulit gitu ya. Bukan berarti nggak mungkin, mungkin saja, tapi sedikit sulit. Nah, kita gunakan konsepnya di sini. Nah, kenapa konsep ini berlaku, konsep binomial ini berlaku untuk soal ini? Karena saat pelemparan koin, itu kan ada 2 kemungkinan. Ya, kalau nggak muncul gambar ya angka. Berarti pada soal ini berlaku konsep binomial gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kenapa soal ini menjawabnya bisa menggunakan konsep binomial? Karena di dalam pelemparan koin itu akan ada 2 kemungkinan, yaitu muncul gambar atau muncul angka. Nah, oke, sekarang kita coba tuliskan apa-apa saja yang diketahui. Nah, kita tulis P-nya. P itu adalah tadi P itu kemungkinan berhasil ya. Nah, munculnya gambar itu kan peluangnya setengah ya, kemungkinan berhasil itu setengah. Ingat ya, karena kan koin itu kan terdiri dari 2 sisi, angka dan gambar. Nah, munculnya angka itu kan setengah, munculnya gambar juga setengah. Nah, peluang gagalnya itu tidak munculnya gambar itu berarti ya setengah juga ya, atau 1 kurang P. Nah, di mana P itu sebagai peluang berhasilnya. Nah, berarti 1 kurang setengah ya, sama dengan setengah. Nah, sebenarnya nggak usah kita buat kayak gini pun, langsung kita tulis setengah juga nggak apa-apa ya, langsung aja kita tulis setengah. Karena kita sudah tahu bahwasanya peluang muncul dari gambar itu setengah, pasti peluang angkanya akan setengah juga kan gitu. Tapi kita tulis saja ya. Nah, kemudian N-nya, banyak percobaannya ada berapa? 5 kali ya kan. Nah, N itu banyak percobaan. Kemudian X-nya, X itu sebagai yang berhasilnya apa? Nah, itu adalah 3 karena tepat 3 kali katanya di sini. Tepat 3 kali gambar gitu ya. Nah, tepat 3 kali gambar jadi X-nya adalah 3. Nah, jadi tinggal kita hitung gitu. Jadi PX ya, PX 3 ya, kita tulis dulu rumusnya lah ya. N faktorial
per N kurang X faktorial ya, dikali P pangkat X dikali Q N kurang X. Nah, jadi P X sama dengan 3 ya, karena dia 3 kali katanya. Nah, kita substitusi langsung. Ini 5 ya, karena kan sudah diketahui ya, N-nya 5. 5 kurang X, X-nya 3 ya, 3 faktorial, ini 3 faktorial. Dikali P-nya setengah, pangkat X, pangkat 3 berarti Q-nya juga setengah. Nah, N-nya 5 kurang 3, ya kan? Nah, jadi kita substitusikan yang ada di sini tadi. Nih, kita substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti ini kita hitung nih. 5 faktorial, ini 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, 1/2 pangkat 3 1/8 ya. Kalau ini kan pangkat 2 ya. Pangkat 2 nih. Berarti 1/4 ya. 1/4 karena 1/2 pangkat 2 ya. 1/2 pangkat 2 1/4. Nah, berarti dari sini kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung. Nah, berarti 5 faktorial itu adalah 5, 4, 3 ya. Per 2 faktorial 2 ya. Nah, 3 faktorial 3. Nah, ingat konsep faktorial ya. Faktorial itu perkalian mundur ya. Misal 0 faktorial itu 1 faktorial itu adalah 1, 2 faktorial itu 2 kali 1 itu 2, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, dikali, saya tulis di sini ya, dikali dengan 1/8 dikali dengan 1/4 ya. Nah, ini kita coret lagi jadi 2, berarti ini 10 ya kan. Nah, 10 kalau kita kalikan lagi 10 kita kalikan dengan yang ini ya, kita kalikan dengan yang ini. 10 kali 1 kali 1 berarti 10 per 8 kali 4 32 ya. Nah, 10 per 32. Nah, kalau kita sederhanakan ini menjadi bagi 2, ini bagi 2 jadi 5/16. Nah, jadi peluangnya itu adalah muncul tepat 3 kali sisi gambar itu kemungkinannya atau peluangnya adalah 5/16. Oke, gimana? Jadi pahami ya? Nah, kita coba lanjut lagi contoh berikutnya nih. Nah, probabilitas seorang bayi ya tidak diimunisasi COVID-19 adalah 0,2. Ya, pada suatu hari di Puskesmas ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi COVID-19 adalah. Nah, 3 orang belum diimunisasi ya. Nah, ini harus kita tulis dulu datanya apa aja nih. Pertama P-nya. P ini kan peluang yang diimunisasinya ya. Berarti 0,2. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya itu adalah 1 kurang P. Nah, 1 kurang 0,2. Q itu peluang gagal ya. Peluang gagalnya atau kalau di soal kita ini adalah peluang belumnya. Nah, 0,8. Oke. Nah, N-nya berapa? N-nya ada 4. Ya, karena ada 4 bayi. Gitu. Kemudian X-nya ada berapa? 3. Nah, ini ditanya. Oke. Jadi Px kita tulis dulu rumusnya. N faktorial per N kurang X faktorial X faktorial. P pangkat X dikali Q N kurang X. Nah, berarti P sama dengan, nah ini kan 3 ya. X sama dengan 3 ya. Nah, berarti N faktorialnya 4 faktorial. Masukkan 4 kurang 3 faktorial 3 faktorial. P-nya tadi berapa? 0,2 ya. 0,2 pangkat 3 ya. X-nya pangkat 3. Q-nya 0,8. N-nya 4 kurang X-nya 3. Oke. Nah, berarti ini 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial. 0,2 pangkat 3 itu berarti 0,008 ya. Nah, kemudian 0,8 pangkat 1 nih kan jadi 1 nih. Berarti tetap 0,8 ya. Nah, berarti ini 4, 3 faktorial, 1 faktorial tetap 1, 3 faktorial kita coret. Nah, berarti 0,008 dikali 0,8. Nah, berarti tinggal 4 dikali 0,008 dikali 0,8. Itu hasilnya berarti 0,0256. Nah, itu dia jawabannya. Oke ya. Jadi peluang dari 3 orang bayi belum diimunisasi COVID-19 itu adalah 0,0256. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita masuk lagi contoh berikutnya. Nah, Doni melakukan pelemparan sebuah dadu ya. X menyatakan mata dadu yang muncul. Nah, nilai P sama dengan X sama dengan 1 adalah, nah ini
Artinya apa nih? Peluang muncul angka 1 pada dadu. Sebenarnya ini kita udah tahu pasti jawabannya 1/6 ya. Nah, kenapa? Karena kalau dari satu dadu itu kan punya ruang sampelnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, angka 1 ya, Px sama dengan 1 tuh artinya peluang muncul angka 1. Nah, peluang muncul angka 1 udah berapa ya? 1. Nah, ingat konsep peluang. Peluang sama dengan kejadian per sampel. Ya, 1/6. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya ini ya. 1/6 gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita coba terapkan konsep aturan binomial ya sebenarnya ya tinggal kita tulis aja seperti ini ya, X sama dengan Px ya, Px. Nah, ini kalau kita mau nuliskannya versi binomial ya, versi binomial. Nah, ini berarti ini kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 ya. Nah, berarti ini angka 1 peluangnya 1/6, angka 2 1/6, ini 1/6 juga, 1/6 juga, 1/6 juga, 1/6 juga. Oke ya. Nah, jadi pada soal ini kita nggak perlu menggunakan konsep P dan Q yang berhasil tadi ya. Nah, langsung aja kita bisa. Tapi kalau kita mau menuliskan versi binomialnya ya seperti inilah caranya. Oke. Nah, jadi jawabannya 1/6 ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita coba lanjut lagi ke soal yang terakhir nih. Nah, ini dia. Variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Nilai P sama dengan 1 kurang dari X kurang dari 4 atau X kurang dari 4 dan X-nya lebih dari 1. Nah, itu berapa peluangnya? Nah, oke. Nah, untuk soal ini, ya ini kan dadu ya. Kita tahu bahwasanya dadu tadi itu punya sampel sampai 6 ya. Nah, jadi kalau kita coba tulis, ya kita coba tulis kembali ya. Nah, ini sebagai X-nya ini Px-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kalau udah muncul peluang 1 1/6 ya. Ini 1/6 juga, ini 1/6 juga, ini 1/6 juga, ini 1/6 dan 1/6. Nah, kita punya pertanyaan P itu dimulai dari 1 sampai 4 ya kan. Nah, berarti tinggal kita hitung aja P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2 tambah P X sama dengan 3 tambah P X sama dengan 4 sampai 4 dia kita hitung. Nah, berarti P X sama dengan 1 berapa? Yaitu 1/6. Nah, ini P X sama dengan 2 1/6 juga. P X sama dengan 3 ya 1/6 juga. P X sama dengan 4 ya 1/6 juga gitu ya. Nah, berarti ini 1 tambah 1 tambah 1 itu 4 ya, 4/6 atau 2/3. Nah, jadi untuk menyelesaikannya itu ya tinggal kita jumlahin. Jadi maksud dari ini maksudnya adalah berapa sih peluang total dari munculnya angka 1 sampai angka 4 gitu ya. Jadi kita jumlahin aja. Nah, makna dari penulisan ini adalah berapa sih total peluangnya gitu ya. Total peluang dari munculnya bilangan 1 sampai bilangan 4. Oke. Nah, jadi cara ngerjakannya seperti ini, tinggal tambahin aja. Gimana? Bisa dipahami ya? Ya, saya rasa itu aja untuk materi kali ini. Penjelasannya ya tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan karena saya pun lagi kurang enak badan ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.